Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video ini akan dijelaskan mengenai inverse fungsi. Definisi dari inverse adalah kebalikan. Jadi, kalau misalnya ada fungsi fx, maka inverse dari fungsi fx ditulis f pangkat min 1x. Begitupun kalau ada gx, berarti inverse-nya g pangkat min 1x. Sekarang kita bahas contoh soal nomor 1. Tentukan inverse untuk setiap fungsi berikut. Yang pertama, fungsi linear. Yang kedua, fungsi pecahan atau fungsi rasional. Yang ketiga, fungsi kuadrat. Kita jawab pertanyaan nomor A. Diketahui fx ditanyakan inverse dari fungsi f, berarti nulisnya f pangkat min 1x. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengubah fx menjadi y. Maka y sama dengan 2x tambah 6. Nah, inverse itu targetnya mencari nilai x. Kalau bentuknya seperti ini, agar lebih mudah, kita pindah posisikan ya. 2x tambah 6 ke ruas kiri, y-nya ke ruas kanan. Jadi 2x tambah 6 sama dengan y. Sekali lagi, inverse itu mencari nilai x. Maka 6 pindah ruas ke kanan. Jadi 2x sama dengan y dikurangi 6. Maka x sama dengan y dikurangi 6 per 2. Nah, x ini sudah menunjukkan inverse, tapi inverse dari y. Kenapa inverse dari y? Karena keluarnya masih variabel y, yaitu y dikurangi 6 per 2. Kalau yang ditanyakannya itu f inverse x, maka kita tinggal ganti saja variabel y dengan variabel x. Maka x dikurangi 6 per 2. Jadi, inverse dari fx itu adalah x dikurangi 6 per 2. Sekarang, mari kita simpulkan, fx ini merupakan fungsi linear. Seandainya bentuk umum dari fungsi linear itu ax tambah b, maka inverse dari fungsi f itu adalah x dikurangi b per a. Kita buktikan sekarang. Pada fungsi ini, a-nya 2, b-nya 6. Kalau mengikuti rumus, berarti nanti inverse dari fx 2x tambah 6 ini adalah x dikurangi 6 per 2. Sama kan? Nah, jadi rumus ini digunakan sebagai rumus cepat untuk mencari fungsi inverse dari fungsi linear. Misalnya, kita ambil beberapa contoh lain. Ada gx sama dengan 3x tambah 2. Kita cari inverse dari gx. Berarti g pangkat min 1x sama dengan x-nya tetap positif 2 dikalikan dengan negatif. Maka hasilnya negatif 2. Nah, 3-nya pindah ke bawah. Gitu. Begitupun untuk hx. Hx sama dengan 4x dikurangi 3. Maka inverse dari fungsi h sama dengan x ditambah 3 per 4. Karena negatif 3 dikalikan dengan negatif, hasilnya positif, 4-nya pindah ke bawah. Sekarang kita bahas soal nomor B. Diketahui fx. Fx ini merupakan fungsi rasional atau fungsi pecahan. Makanya ada syarat bahwa x-nya itu tidak boleh sama dengan negatif 3 per 2. Karena kalau negatif 3 per 2 disubstitusikan ke penyebut, nanti penyebutnya jadi 0. Sedangkan kita tahu bahwa penyebut itu tidak boleh sama dengan 0. Sekarang kita lanjutkan untuk mencari inverse dari fx. Langkah pertama berarti kita ubah fx-nya menjadi y. Y sama dengan 5x tambah 4 per 2x tambah 3. Sekali lagi, inverse itu adalah mencari nilai x. Berarti untuk mengoperasikannya, di sini kan dipastikan ya, yaitu y per 1. Kita kali silang, y dikali 2x tambah 3, boleh ditulis y dalam kurung 2x tambah 3. Sama dengan 1 dikalikan dengan 5x tambah 4, hasilnya adalah 5x tambah 4. Kita kalikan y kali 2x, hasilnya 2xy, ditambah 3 kali y, hasilnya 3y, sama dengan 5x tambah 4. Karena kita akan mencari nilai x, maka kita pindah ruaskan yang ada variabel x-nya ke ruas kiri. Berarti 2xy tetap, 5x pindah ruas menjadi negatif 5x. 3y pindah ruas menjadi negatif 3y. Tambah 4. Nah, di ruas kiri ada 2xy dikurangi 5x. Sekarang kita keluarkan x-nya, maka x
dalam kurung 2Y dikurangi 5. Betul ya? Kalaupun kita kalikan lagi, hasilnya sama seperti yang di atas. X kali 2Y menjadi 2XY. X kali 5 menjadi 5X. Kenapa kita keluarkan X-nya? Karena target kita adalah mencari nilai X. Nah, nanti kan hasilnya itu menjadi inverse. Sama dengan negatif 3Y tambah 4. Maka X sama dengan negatif 3Y tambah 4, 2Y dikurangi 5 pindah ke bawah. Nah, X ini sudah menunjukkan inverse, tapi masih inverse Y. Sama dengan negatif 3Y tambah 4 per 2Y dikurangi 5. Berarti F inverse X sama dengan negatif 3X tambah 4 per 2X dikurangi 5. Sekarang kita simpulkan. Misalkan Fx ini bentuk umumnya adalah AX tambah B per CX tambah D dengan syarat X-nya itu tidak boleh sama dengan negatif D per C. Maka inverse dari Fx ini adalah negatif DX ditambah B per CX dikurangi A dengan syarat X-nya itu tidak boleh sama dengan A per C. Nah, rumus ini merupakan rumus cepat untuk mencari inverse dari fungsi rasional atau fungsi pecahan. Singkatnya seperti ini. Kalau mau cari inverse dari pecahan, D-nya dikeataskan kali negatif, A-nya dikebawahkan kali negatif. Nah, jadi yang berubah hanya di sini saja. Nah, di situ. Sekarang kita sesuaikan saja dengan soal yang tadi. Kan Fx-nya sama dengan 5x tambah 4 per 2x tambah 3. Berarti inverse-nya tinggal kita tukarkan 3 ke atas, 5 ke bawah, tapi dikali negatif. Benar tidak? 3 dikeataskan kali negatif, berarti 3x tambah 4. Betul kan ya? Kemudian 5 dikebawahkan kali negatif, berarti 2x dikurangi 5. Nah, ini juga betul. Jadi, agar lebih efektif waktu, untuk kedepannya, jika ditanyakan inverse dari fungsi rasional atau fungsi pecahan, kita gunakan saja rumus cepat ini. Sekarang kita bahas soal nomor C, diketahui fx. Nah, fx ini merupakan fungsi kuadrat. Untuk mencari inverse dari fungsi kuadrat, langkah pertamanya sama ya, kita ubah fx-nya menjadi y. Jadi y sama dengan x kuadrat dikurangi 6x tambah 8. Setelah itu y-nya pindah ruas ke ruas kanan. Atau boleh nulisnya seperti ini, x kuadrat dikurangi 6x tambah 8, y kalau pindah ruas menjadi negatif, y sama dengan 0. Nah, sekali lagi disampaikan, inverse itu targetnya mencari nilai x. Untuk mencari nilai x dari bentuk kuadrat, ada 3 cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama, difaktorkan. Yang kedua, rumus kuadratis. Yang ketiga, kuadrat sempurna. Nah, tetapi yang paling mungkin untuk menyelesaikan ini adalah dengan menggunakan rumus kuadratis. Karena tidak bisa difaktorkan. Ini muncul variabel y. Nah, nanti akan kesulitan. Jadi kita gunakan rumus kuadratis dengan keterangan A-nya 1 diambil dari variabel x kuadrat, kemudian B-nya negatif 6 diambil dari variabel x, dan C-nya adalah 8 dikurangi Y. Rumus kuadratisnya, kita ingat lagi, x1, 2 itu sama dengan min B plus minus akar B kuadrat dikurangi 4AC dibagi 2A. Min B berarti kan min 6 atau negatif 6 plus minus akar negatif 6 dikuadratkan dikurangi 4 kali A-nya 1 dikali C-nya 8 dikurangi Y. Dibagi dengan 2 kali A-nya 1. Nah, negatif 6 berarti kan positif 6. Plus minus akar dari negatif 6 dikuadratkan hasilnya 36. Negatif 4 kali 1 hasilnya negatif 4. Negatif 4 kali 8 yaitu negatif 32. Sekarang di sini negatif 4 dikalikan dengan negatif Y, hasilnya positif 4Y. Dibagi dengan 2 kali 1, 2. 6 plus minus, nah ini kita jumlahkan, 36 dikurangi 32, hasilnya adalah 4. 4 ditambah 4Y. Dibagi dengan 2. Sama dengan 6 plus minus,
Coba perhatikan di dalam akar itu 4 ditambah 4Y. Kalau seandainya 4 itu kita keluarkan, maka di dalam kurung sisa 1 ditambah Y. Ya kan? Coba saja kita kalikan 4 kali 1, 4. 4 kali Y, 4Y. Per 2. Nah, kalau misalnya ditanyakan kenapa harus dikeluarkan 4-nya, agar nanti bisa keluar akar. Nah, kayak gini kan, 6 tetap plus minus, akar 4 dikalikan dengan 1 tambah Y, kan bisa dipisah. Akar 4 itu bisa keluar akar, menjadi 2. Akar 1 tambah Y tetap ya, tidak bisa keluar akar. Dia tetap 1 tambah Y. Per 2. Nah, sekarang kita sederhanakan, 6 dibagi 2 hasilnya adalah 3 plus minus 2 dibagi 2, 1. Tapi tidak perlu kita tulis. Langsung saja akar 1 tambah Y atau Y tambah 1. Nah, ini merupakan F inverse Y. Ini hasilnya. Berarti F inverse X sama dengan 3 plus minus X tambah 1. Jadi inilah penyelesaian untuk mencari inverse dari fungsi kuadrat. Nah, berbeda dengan soal nomor A dan B, nomor A kan linear, nomor B itu fungsi pecahan. Tadi dua-duanya ada cara singkatnya. Untuk fungsi kuadrat, itu tidak ada cara singkatnya, jadi tetap seperti ini langkahnya. Silakan dipelajari lagi bagaimana menentukan inverse suatu fungsi linear, fungsi rasional atau fungsi pecahan, dan juga fungsi kuadrat. Demikian yang bisa disampaikan pada video ini. Silakan disimak video selanjutnya yang akan menjelaskan contoh soal nomor 2 mengenai inverse fungsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.